Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi mengenai materi dari sikloheksen. Ya, tepatnya adalah spektra massa dari sikloheksena, di mana pola fragmentasi untuk sikloheksena akan memberikan 1,3 diena dan juga sebuah alkena, di mana prosesnya adalah kebalikan dari reaksi Diels-Alder. Nah, ketika suatu senyawa alkena misalnya limonen dengan massa ion 136 dengan ikatan rangkap seperti ini, maka siklik dari sikloheksen itu akan terurai. Nah, penguraiannya mengikuti pola bahwa ikatan rangkap di sini akan menuju ke sebelahnya. Karbon-karbon sebelahnya, kemudian CC sebelahnya lagi akan terputus, terbuka seperti ini. Dan juga diikuti oleh ikatan CC di sebelahnya lagi. Sehingga dengan pola seperti itu atau perpindahan elektron seperti itu, maka akan menjadi sebuah rantai asiklik yang menjadi dua komponen tentunya, karena di bagian ini terpisah. Sehingga ketika itu terjadi, maka yang bagian atas akan menjadi pola seperti ini, dan yang bawah mengikuti ya. Jadi elektronnya pindah ke sampingnya sehingga ini menjadi ikatan rangkap. Nah, yang diamati adalah yang radikal kation. Sehingga ini kebetulan 68 semuanya. Tetapi jika berbeda, nanti yang diamati adalah yang radikal kation. Nah, kemudian untuk alkuna atau alkynes biasanya memberikan puncak molecular ion peak yang tinggi ya. Kemudian terpecah untuk memberikan kation propargyl yang stabil. Ya, sebagai contoh ini adalah kation propargyl hasil pemecahan dari suatu alkuna. Ya. Jadi pecah yang menyebabkan adanya resonansi dari ikatan rangkap 3. Nah, ketika resonansi itu terjadi, maka akan menjadi atau menstabilkan fragmen, sehingga fragmen propargyl ini atau propunil atau propinil ini menjadi kelimpahan yang mungkin besar atau ditemukan dalam persentase yang tinggi, selain daripada tadi molekular cation. Nah, untuk senyawa amina, pola fragmentasinya itu adalah pemecahan alfa. Yang dimaksud alfa di sini adalah yang pecah adalah karbon alfa dan karbon beta, ikatan di antara itu yang disebut dengan pemecahan alfa, sehingga akan menghasilkan fragmen di sini RCH2 sebagai radikalnya, kemudian kationnya adalah yang sebelah kanan ya. Radikal kationnya sebelah kanan menghasilkan C+ seperti ini dan distabilkan oleh adanya resonansi yang membentuk ikatan rangkap. Nah, sebagai contoh adalah senyawa amina yang mempunyai massa molekul atau molekular cation 101 ya. Setelah ditembak oleh elektron, maka kita tahu di sini RCH2 ya. Ketika R-nya itu adalah hidrogen misalnya, yang paling gampang, yang paling sederhana ya, maka akan mengalami alpha cleavage, yaitu pemutusan CH3. Nah, di sini M- CH3 atau fragmen setelah kehilangan CH3 itu mempunyai
kelimpahan yang paling besar atau sebagai base peak-nya. Nah, itu adalah salah satu atau ciri utama dari fragmentasi senyawa amina. Nah, contoh yang lain adalah senyawa amina berikutnya. Satu mengikat N-propil, kemudian satu mengikat N-butil. Nah, alpha cleavage terjadi di antara atau ikatan antara karbon alfa dan karbon beta. Ya, sehingga akan menghasilkan fragmen ya, seperti ini setelah terjadi resonansi pada C plusnya. C plus kemudian nitrogen di sini masih ada satu pasangan elektron bebas memberikan elektronnya untuk beresonansi sehingga menjadi stabil. Dan M per Z 72 adalah hasil dari pemecahan alpha atau alpha cleavage. Nah, selain itu pula yang di kiri ya, juga bisa mengalami alpha cleavage. Tadi yang kanan ya, sekarang yang kiri yang di N-propil nah, juga bisa mengalami. Dan ya yang mana yang lebih besar ya di sini berdasarkan hasil percobaan di sebelah kanan, tetapi tentu saja yang dimaksud dari senyawa amina atau fragmentasi dari senyawa amina adalah ya alpha cleavage itu dominan. Entah yang kiri atau yang kanan itu ya Anda harus mencobanya satu-satu. Ketika itu ketemu semua atau minimal salah satu menjadi puncak yang kelimpahannya tinggi, maka ya itu mungkin senyawa amina. Di sini ketika alpha cleavage-nya berada di sebelah kiri atau terjadi di sebelah kiri yang warna merah, maka akan menghasilkan ya fragmen ya, 86. Dan di sini diamati bahwa selain M+, yang dominan adalah 86 dan juga 72. Dan dua-duanya ini adalah hasil dari alpha cleavage. Nah, untuk ether itu menghasilkan oxonium ion oxonium. Dan ini juga merupakan skema dari alpha cleavage. Nah, ether pusatnya di sini, kemudian karbon alfa, karbon beta, dan seterusnya. Maka ya alpha cleavage ya tentu bisa terjadi di kanan dan kiri dari alkyl ethernya. Dan itu ya seharusnya Anda antisipasi ya mencari satu-satu. Tapi yang jelas bahwa alpha cleavage ini akan memberikan sebuah ion yang tadi juga sama sebenarnya C+, kemudian oksigennya mendonorkan pasangan elektron sehingga menjadi CO rangkap dan O-nya menjadi plus. Itu adalah satu skema dari fragmentasi ether. Kemudian fragmentasi yang kedua, ya, jadi tidak hanya alpha cleavage, tetapi juga ada ya loss of alkyl group forming oxonium ion yang putus langsung di antara ikatan C dengan oksigen, karbon dengan oksigen. Ya, kehilangan ya salah satu gugus alkil. Ya, di sini bisa dibayangkan. Ya, sehingga akan menghasilkan juga ion oxonium. Jadi yang positif adalah di bagian yang kiri ini. R-nya R radikal, kemudian O-nya O positif. Ya. Di sini ada perpindahan proton ya. Jadi normal untuk proses dari spektra massa karena adanya tembakan elektron dengan energi tinggi, maka ada satu tertambah hidrogen, kemudian satu kekurangan hidrogen, itu adalah proses yang lumrah terjadi. Dan di sini adalah ya sebenarnya berpindah ya, hidrogennya berpindah dari CH2 di sini menjadi satu CH dan hidrogen. Di sini seakan-akan ikatan antara CH-nya menuju ke oksigen.
Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga dari senyawa ether adalah kehilangan alkyl group untuk membentuk karbokation. Di mana di sini yang plus atau yang tertinggal elektron atau kehilangan elektron. Yang kehilangan elektron adalah yang gugus R. Jadi sama, tempat pemecahannya sama, tapi mana yang membawa elektron, mana yang tertinggal elektron itu akan menentukan mana yang terdeteksi di alat. Dan yang terdeteksi di alat hanyalah yang berbentuk ya, kation atau radikal kation. Nah, tinggal siapa yang membawa ya, gilirannya siapa. Nah, di sini adalah R+ juga dapat diamati. Ya, sebagai contoh adalah spektra massa dari dietil ether atau CH3, CH2O, CH2, CH3. Nah, M+-nya atau molekular katayannya di 74 ya. Atau sebagai MR-nya setelah ditembaki dengan elektron. Kemudian ya alpha cleavage tentu ya. Di sini kan sebenarnya ada satu lagi CH3 tetapi karena pemutusan alfa kemudian resonansi ada 59 dengan fragmen sebagai berikut. Kemudian juga ada lagi ya pemutusan antara C dengan O, ikatan CO ya di sebelah kiri ya misalnya ini. Yang ini putus. Nah, kemudian menghasilkan ion oksonium dengan nilai 45. Kemudian ya ion oksonium 45 ini bisa mengalami ya pemecahan lebih lanjut ya. CH3-nya berkurang, kemudian tertangkap satu elektron lagi ya 31 ya fragmen 31. Nah, jadi untuk menstabilkan mungkin harus ketambahan satu hidrogen atau kekurangan satu hidrogen sehingga menjadi fragmen atau struktur yang stabil, kation yang stabil. Kemudian pulau fragmentasi untuk alkohol itu biasanya alkohol akan ya, kehilangan H2O. Ya. One of the most common fragmentation pattern of alcohol is loss of water. To give a peak which correspond to M-18. Karena air kan massa molekulnya 18. Ketika air keluar dari situ, atau di sini adalah reaksi dehidrasi, ya kekurangan air. Alkohol mengeluarkan air, ya, dehidrasi. Atau di skema yang bawah ini, minus H2O, sehingga akan menghasilkan sebuah alkena, dan inilah yang akan diamati. Ya, salah satunya alkena akan diamati pada pola fragmentasi alkohol. Kemudian pola fragmentasi yang kedua dari alkohol adalah ya sama dengan amina dan ether, yaitu alpha cleavage atau pemecahan di posisi alfa. Tepatnya adalah alfa dan beta. Ketika pecah, ya tadi akan menghasilkan sama oksonium ion. Setelah resonansi akan kehilangan RCH2-nya, kemudian C+-nya akan dinetralkan oleh ya ikatannya menjadi ikatan rangkap 2 dan oksigen yang sekarang ganti positif, dan ini dinamakan oksonium ion atau ion oksonium yang telah terstabilkan oleh adanya resonansi. Sebagai contoh di sini adalah ya senyawa berikut. Dengan nilai M+ atau dari massa molekul relatifnya adalah 102.
yang kebetulan tidak terlihat. Kebetulan tidak terlihat. Nah, ketika di analisis, ya ternyata yang pertama muncul atau yang setelah M plus, ya, setelah nilai M plus seharusnya 102, ternyata yang paling dekat dan mempunyai kelimpahan tinggi adalah di sini. 73. Nah, 102 dikurangi 73 itu ya 29. Dan 29 itu berasal dari etil. Jadi setelah kehilangan gugus etil. Nah, di sini ya tadi alpha cleavage ya. Yang ada di sebelah kanan, kemudian alpha cleavage yang ada di sebelah kiri, yaitu C3H7 isopropil berkurang 43. Ya. Itu juga akan menjadi puncak yang tinggi pada spektra massa dari alkohol. Ya. Lebih kepada alpha cleavage sebenarnya yang dominan, ya, bukan kehilangan H2O. Jadi sama untuk ether, kemudian untuk amina dan alkohol itu alpha cleavage yang mendominasi. Nah, kemudian di sini yang kehilangan airnya terdeteksi itu misalnya adalah satu ya propanol. Jadi kehilangan air dalam alkohol itu bisa terdeteksi dan bisa tidak. Tapi ini bisa jadi merupakan satu identifikasi ya, bahwa Anda ketika ada senyawa alkohol kemudian dikurangi 18 dulu, ada puncak tidak? Nah, kalau ada puncak maka ya mungkin itu benar alkohol ya. Tapi kalau tidak ada puncak ya belum berarti kalau itu bukan alkohol. Jadi harus ada ya tahap selanjutnya untuk menentukan alpha cleavage. Tapi kalau M-18-nya ada, yaitu ya sudah pasti mungkin suatu alkohol. Sebagai contoh di sini satu propanol dengan M per Z 60 ya, kurang 18 di sekitar 42. 60 kurangi 18. 42 ada ternyata, walaupun sedikit. Kemudian yang paling mendominasi adalah alpha cleavage ya, di antara karbon alfa dan beta, sehingga ini akan menjadi ya fragmen ion oxonium dan dihitung ternyata 31. Dan memang terbukti 31 ini yang paling tinggi. Nah, ini juga sama ya, satu butanol nanti dianalisis sendiri, M plusnya kemudian 56 apa, 43 apa, 31 apa, kemudian ya 28 dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah fragmentasi dari aldehid dan keton. Di mana ya pada aldehid dan keton ini ada dua pola fragmentasi yang unik atau yang dialami oleh aldehid dan keton. Yang pertama adalah sama dengan yang sebelumnya di senyawa amina, di ether, di alkohol, yaitu alpha cleavage. Di samping gugus karbonil. Sebagai contoh yang bawah dulu nih. Bisa diamati bahwa pada senyawa berikut ini dengan massa 128 itu tentu akan mempunyai dua kemungkinan dari alpha cleavage ya. Yang sebelah kanan karbonil putus kemudian menghasilkan radikal kation berupa ya CH3CO+ dengan M per Z 43. Dan juga kemungkinan kedua adalah alpha cleavage yang akan memutus ya karbon alfa dari sebelah kiri gugus karbonil sehingga menghasilkan CO+ yang sebelah kanan
senilai 113 dan nanti ya tentu akan teramati ya kemungkinan besar ya M per Z 113 kemudian 43 ini akan teramati pada puncak yang cukup tinggi dengan persen kelimpahan yang tinggi. Dan yang kedua kemungkinannya adalah McLafferty. Itu yang merupakan karakteristik fragmentasi di mana McLafferty ini terjadi fragmentasi dengan ya perpindahan elektron secara serentak, di mana ya melibatkan di sini karbon alfa, kemudian beta, kemudian gamma, ya gamma hidrogen, melibatkan gamma hidrogen, ya di mana jika ingin membuat penataan ulang McLafferty-nya maka harus posisinya seakan-akan ingin siklik seperti ini, ya. Dibuat mendekati sikliknya. Dan CO karbonil ikatannya akan ke hidrogen ya, berikatan dengan hidrogen, kemudian ya hidrogen di sini karena diambil maka elektronnya menjadi di sebelahnya ya untuk CC rangkap, membentuk CC rangkap di sini, kemudian yang sebelahnya lagi akan terusir, akan putus sehingga menghasilkan ya ikatan rangkap dengan fragmen hasil dari penataan ulang McLafferty misalnya 58 ya, di sebelah kanannya. Kemudian zat yang terbuang adalah suatu alkena ya, karena di sini tadi ada ya terbentuk ikatan rangkap. Nah, karena penataan ulang McLafferty ini membutuhkan gamma hidrogen ya, maka penataan ini hanya bisa terjadi ketika senyawanya mengandung atau memiliki gamma hidrogen. Ya walaupun satu ya, minimal satu. Tapi kalau tidak ada gamma hidrogen, misalnya di sini ya gugus alkil semua misalnya di karbon gamma, atau tidak mempunyai karbon gamma karena strukturnya terlalu sederhana, maka ya tidak ada penataan ulang McLafferty yang diamati. Jadi diingat-ingat bahwa penataan ulang McLafferty terjadi hanya jika suatu senyawa mempunyai minimal satu hidrogen di posisi gamma. Sebagai contoh senyawa berikut ini hidrosinamaldehid dengan M+ adalah 134, alpha cleavage di sebelah kiri akan menghasilkan fragmen 105, kemudian alpha cleavage sebelah kanan ya dikurangi hidrogen ya tentu 133 ya, walaupun kecil sini ada. Kemudian 91 adalah hasil pemecahan dari benzil. Ya, di sini. Karena kita tahu bahwa benzil ini nanti akan membentuk kation yang distabilkan oleh adanya resonansi di ikatan rangkapnya di sini. Sehingga 91 itu akan menjadi base peak atau puncak tertinggi atau fragmen yang paling stabil. Jadi di sini bisa dikatakan yang paling dominan ya ada dua fragmentasi utama, alpha cleavage, kemudian juga pembentukan kation benzil. Nah di sini tidak terjadi penataan ulang McLafferty ya, karena pada posisi di sini alfa, beta, gamma, nah di sini gammanya tidak ada atau tidak punya hidrogen ya, sehingga tidak akan bisa McLafferty. Kemudian untuk 2 pentanon ini juga masih meng-highlight dari pola fragmentasi alpha cleavage. Ya. Pemecahan di sebelah kiri menghasilkan ya fragmen di sini di 71. Kemudian pemecahan alpha cleavage sebelah kanan akan menghasilkan asetil, ion asetil di 43 ya, yang menjadi base peak-nya.
Kemudian ini adalah spektra massa untuk 2 oktanon. Dengan massa molekul 128, dia juga terlihat M plusnya 128. Kemudian ya ini adalah tugas Anda ya, mencari 43, kemudian 58. Ya. Jadi di bagian atau fragmen apa itu? 43 dan 58. Nah, ini di slide yang aldehid dan keton persis sebelum asam karboksilat. Mungkin tadi salah satunya adalah ya pemecahan alfa dan McLafferty. Jadi dicari di bagaimana mencari fragmen McLafferty-nya seperti tadi ya, digambar. Kemudian ya panah-panahnya ya arahnya disesuaikan. Kemudian asam karboksilat akan memberikan pola fragmentasi berupa pemecahan alfa untuk memberikan ion ya, COOH dengan M per Z 45. Jadi kalau ada nilai 45 ya mungkin berasal dari asam karboksilat alpha cleavage di sini. Kemudian McLafferty juga jika mempunyai hidrogen gamma ya. Sebagai contoh nih asam 1 2 3 4 asam butanoat. Asam butanoat bisa mengalami penataan ulang McLafferty dengan proses yang sama seperti tadi. Ya, untuk menghasilkan M per Z 60 ya, atau hasil penataan ulang. Jadi ini ketika nanti ada soal cari pola fragmentasi, kemudian menentukan struktur fragmennya di M per Z yang dominan pada spektra MS, maka harus digambar ya pola fragmentasi, kemudian McLafferty-nya seperti apa ya, seperti ya persamaan ini, kemudian alpha cleavage-nya juga dibuat ya. Itu adalah suatu analisis pada spektra massa. Ya ini tadi untuk asam butanoat ya, 60 sangat tinggi ya, hasil dari penataan ulang McLafferty. Begitu pula untuk ester ya, alpha cleavage. Sebagai contoh 102 ini bisa mengalami alpha cleavage di sebelah kanan atau di sebelah kiri, dua-duanya bisa. Kemudian McLafferty juga ada ya, ketika mempunyai hidrogen gamma ya. Mirip untuk karbonil dan juga karboksilat. Nah, silahkan ini ya dicari ya untuk yang 102 ini. Apa itu yang 74, kemudian 71, 59, dan 43 ya. Jadi ada 4 fragmen untuk latihan. Mana dari struktur ini yang akan pecah di mana sehingga menghasilkan 74, 71 sampai dengan 43. Nah, ini alpha cleavage dari suatu ester. Di mana bisa pecah di kanan atau di kiri ya, alpha cleavage-nya. Ya mungkin itu untuk pertemuan ya hari ini ya. Ya untuk materi selanjutnya sebenarnya tinggal sedikit lagi dan kebanyakan di sini adalah latihan ya. Jadi mungkin pekan depan satu kali lagi untuk spektra massa, kemudian di pekan depannya Anda akan menghadapi ujian akhir semester di mana UAS ini materinya adalah ya spektra proton, kemudian karbon, kemudian
inframerah dan juga spektra massa. Jadi memang secara komprehensif Anda menentukan struktur molekul dari keempat atau ya chapter-chapter yang telah kita pelajari, baik itu sebelum UTS maupun setelah UTS ini. Ya, itu saja. Terima kasih dan selamat belajar dan tadi mencari pola fragmentasi dari yang saya tanyakan tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.